In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan senantiasa dalam lindungan kasih karunia Tuhan, tetap diberi kesehatan, tetap semangat, dan tetap dalam kebahagiaan karena kasih setianya selalu dicurahkan kepada kita. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan Injil Matius bab 17 ayat 22 sampai 27. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia. Tapi pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan." Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham?" Jawab Petrus, "Memang membayar." Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapa raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mungkin agak sulit bagi kita menangkap apa maksud bacaan Injil pada hari ini, kaitannya dengan iman kita kepada Kristus dan bagaimana Kristus hadir di tengah-tengah dunia ini. Iman kita mengajarkan kepada kita, dan itu yang kita hayati dan kita hidupi, bahwa Yesus adalah Putra Allah yang Maha Tinggi, yang menjelma menjadi manusia, yang datang untuk menyelamatkan umatnya. Teks ini harus dibaca dalam konteks hubungan antara Yesus sebagai Putra Allah yang Maha Tinggi dengan pajak bait suci. Para pemungut pajak bait suci tidak menganggap Yesus sebagai anak Allah, dan bahwa mereka tidak menganggap bait suci sebagai rumah Bapanya. Itulah sebabnya muncul pertanyaan, apakah Yesus membayar pajak bait Allah atau tidak? Mereka menyangka bahwa Yesus harus membayar pajak. Yesus menjadi subjek pajak. Padahal yang harusnya membayar pajak adalah orang asing dalam konteks hukum Yahudi pada masa itu.
okelah kalau mereka belum mengerti bahwa aku adalah anak Allah yang diutus Bapa untuk menyelamatkan umat manusia, termasuk siapa saja, dan masih dianggap sebagai orang asing yang harus membayar pajak, kita taati aturan itu. Itulah sebabnya Yesus menyuruh Petrus pergi ke danau dan secara ajaib mendapatkan uang 4 dirham untuk membayar pajak yang seharusnya hanya dibayar 2 dirham saja. Yesus memberikan 4 dirham sebagai bayaran pajak untuk Yesus dan untuk Petrus. Dalam konteks ini saya menjadi ingat apa yang dikatakan oleh Santo Yohanes pada Injilnya, Injil Yohanes bab 1 ayat 10 dan 11. Dikatakan bahwa Dia ada di dunia, Yesus ada di dunia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada kepunyaannya, tetapi umatnya tidak menerima Dia. Penolakan itu juga terjadi ketika petugas pajak Bait Allah bertanya tentang membayar pajak atau tidak. Itulah sebabnya sekali lagi Yesus bertanya, siapa yang seharusnya wajib membayar pajak Bait Allah? Rakyatnya atau orang asing? Dan jawabannya jelas, bukan rakyatnya, bukan anggotanya, bukan warganya, tetapi orang asing yang datang ke Bait Allah. Dan Yesus diminta untuk membayar pajak itu. Ini menjadi satu tindakan secara simbolik juga bentuk penolakan, pengakuan atas Yesus sebagai putra Allah yang sebetulnya juga menjadi pemilik Bait Allah, karena Bait Allah adalah rumah Bapanya dan Yesus adalah putra Bapa. Itu pola pikir yang bisa kita pakai untuk membaca perikop ini. Keselamatan yang ditawarkan kepada umatnya ternyata mendapatkan penolakan. Satu hal bisa kita renungkan. Yesus hadir menjadi penyelamat kita. Apakah kita menyambut Yesus yang hadir untuk menyelamatkan kita? Apakah kita enggan menyambutnya dengan sungguh-sungguh? Apakah kita masih diliputi dengan berbagai macam keraguan yang membuat kita kemudian tidak segera menyambut dan menerima Dia? Atau jangan-jangan kita justru lari meninggalkan Kristus dan membiarkannya sendirian? Padahal Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Dengan demikian, melalui perikop ini, satu tantangan ditujukan pada kita. Apakah kita sungguh-sungguh menyambut Yesus dalam hidup kita atau tidak? Kita diundang untuk membuka diri, menyambut Kristus. Menyambut Yesus berarti apa? Jangan membiarkan Yesus menjadi orang asing bagi kita. Yesus hadir. Yesus ingin membangun relasi yang akrab, yang dekat dengan kita. Yesus bukan orang asing bagi kita. Poin itu bisa kita renungkan pada hari ini sebagai bahan permenungan kita. Mari kita menyerahkan hidup kita kepadanya agar damai sejahtera dianugerahkan kepada kita. Dan damai sejahtera itu adalah damai sejahtera yang sejati, yang mendalam, yang meresap dalam hidup kita, membuat kita tetap mengalami sukacita di dalam setiap pergumulan hidup kita. Tanpa Kristus, hidup kita ini hampa. Selain membawa Kristus dalam hidup kita, kita juga dipanggil, kita juga diajak, dan dipanggil bahkan diutus untuk menghadirkan Kristus di tengah-tengah kehidupan bersama. Melalui cara hidup kita, melalui cinta kasih kita, melalui komitmen kita untuk terus membangun kerukunan, persaudaraan, dan menghadirkan keadilan dan perdamaian di dalam hidup ini. Semoga kita diberi rahmat untuk terus menyambut Yesus dalam hidup kita, dan semoga kita juga dimampukan membawa Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu Maria selalu mendoakan panjenengan
Bapak Yusuf juga merestui panjenengan dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam